Halo semua, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Kalian nonton video YouTube aku kali ini itu pas lagi pagi, atau siang, atau bahkan selesai makan malam. Untuk jawabannya kalian bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ya guys. Nah, sebelum itu aku mau nanya dulu nih, kalian semua apa kabar? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan juga di dalam keadaan yang lagi happy. Karena perasaan kita itu akan mempengaruhi dari kesehatan kita. Kalau misalkan kitanya happy, maka kita akan lebih seger, kita akan lebih semangat ngejalanin hari-hari kita. Tapi kalau misalkan kita lagi sedih, maka di dalam hari-hari kita juga kita bakal jadi lemas dan akan jadi ngerasa kayak kurang nyaman dan kurang enjoy untuk ngejalanin hidup ini. Waduh. Nah, untuk itu kalian kesibukannya lagi apa? Kalau dari aku ya, kalau aku karena aku maba, aku lagi sibuk-sibuknya itu nugas nih teman-teman. Karena mungkin agak sedikit eh, bukan kultur shock sih ya, tapi lebih ke penyesuaian diri. Dari SMA, aku move ke kuliah. Mungkin dari penyesuaian diri ini aku harus lebih pinter-pinter lagi manage waktu aku untuk mengerjakan tugas. Dan juga minggu-minggu ini juga lagi pekan UTS. Pasti teman-teman maba juga lagi ngerasain hal yang sama. Dan aku berharap juga semoga teman-teman maba lainnya cepat selesai juga tugasnya dan semoga mendapatkan nilai UTS yang baik yang dan diharapkan oleh teman-teman semua. Amin. Dan aku pun juga begitu. Amin. Lalu untuk teman-teman yang bukan maba, lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Atau kalian juga lagi sibuk nonton bola kayak keluarga aku? Jadi keluarga aku itu lagi sibuk-sibuknya mantau timnas Indonesia, yaitu yang lagi ikut kualifikasi Piala Dunia untuk melaju ke Piala Dunia nanti di tahun 2026. Jadi aku yakin sih, rakyat Indonesia ini lagi bergemuruh nih teman-teman. Lagi nunggu-nunggu kapan sih Indonesia ini bisa masuk ke dalam rating, bukan rating sih, tapi di dalam tim itu kita kan sekarang di posisi kelima. Pasti rakyat Indonesia ini lagi menunggu kita harus move dari lima ini. Kita kalau bisa masuk minimal banget kita masuk ke dalam posisi 4 deh biar kita aman bisa kita biar kita melanjut ke round selanjutnya. Nah, aku tahu nonton bola itu pasti malam-malam. Teman-teman yang nonton bola juga tolong juga dikurangin begadangnya karena kalian juga harus tahu kesehatan kalian. Kalian boleh nonton bola tapi pas nonton Indonesia aja kalau bisa teman-teman. Kalau misalkan bukan Indonesia udah tidur aja nggak apa-apa. Lebih baik kita tidur, bangun lebih segar ngejalanin aktivitas kayak kuliah, kerja atau sekolah. Nah, sebelum aku masuk ke dalam materi aku kali ini, aku bakal bawa materi yang cukup menarik dan cukup menambah pengetahuan kita. Semoga yang aku akan bawakan ini menambah pengetahuan kita semua. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama aku Naila Agustawibowo, aku dari program studi Pendidikan Sosiologi angkatan 2024. Di sini aku sebagai pengamat, yaitu aku membawa satu materi yaitu menjelajahi ruang lingkup sosiologi. Jadi, sejak pertama kali kita dilahirkan itu sebenarnya kita sudah berkecimpung di dalam sosiologi loh teman-teman. Dan karena kita itu pertama kali dilahirkan itu pasti akan menemui keluarga kita. Nah, keluarga tersebut adalah yang kita tahu bahwa unit paling kecil di masyarakat. Dengan begitu kita diajarkan nih teman-teman kalau misalkan kita itu dari dulu memang sudah dimasuk ke dalam lingkup sosiologi atau lingkup dalam bermasyarakat. Nah, semakin kita dewasa, semakin kita bertambah umur, maka ruang lingkup kita juga semakin luas. Semakin luas, semakin bertambah umur kita, semakin luas juga jejaring pertemanan kita, dan semakin luas juga lingkaran pertemanan kita.
Yang tadinya kita cuma sama keluarga kita jadi sekolah, terus kita bertemu dengan teman-teman. Setelah dari sekolah kita beranjak dewasa lagi, kita kuliah dan semakin luas lagi pertemanan kita dan bahkan nanti kerja pun jejaring pertemanan kita pun juga semakin luas. Lalu teman-teman pasti akan bertanya-tanya, siapa sih orang pertama kali yang memunculkan sosiologi? Jadi ada nih teman-teman yang orang pertama kali memunculkan sosiologi. Jadi ilmu sosiologi ini pertama kali muncul pada abad pertengahan ke-18 Masehi. Jadi diperkenalkan oleh Auguste Comte, yaitu berasal dari sosiolog Prancis. Beliau adalah sosiolog di Eropa yang lahir pada tanggal 19 Januari 1798 di Montpellier, yaitu di Prancis, dan meninggal atau wafat pada tanggal 5 September 1857 di Paris. Jadi bisa dikatakan beliau ini meninggal pada umurnya yang ke-59 tahun. Nah, Auguste Comte ini juga diberi gelar sebagai Bapak Sosiologi Dunia. Nah, mengapa sih Auguste Comte ini dikatakan sebagai Bapak Sosiologi Dunia? Karena beliaulah yang pertama kali memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan masyarakat sebagai objek kajiannya, yang kita kenal dengan sosiologi saat ini. Nah, jika bisa kita lihat dari secara etimologis deh teman-teman, sosiologi ini berasal dari dua kata, yaitu sosios dan logos. Sosios ini artinya berteman dan logos ini artinya ilmu. Jadi dalam penerapannya secara harfiah, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan tentang pertemanan atau cara berkawan. Lanjut, kalau jadi setelah kita mengetahui ini secara harfiahnya, lalu kita lanjut ke dalam pengertiannya. Jadi pengertian dari bertemanan ini akhirnya diperluas nih cakupannya teman-teman. Dari awalnya ilmu tentang pertemanan menjadi ilmu tentang sekelompok manusia yang hidup bersama dalam sebuah tempat atau waktu yang sama. Secara sederhana kita bisa sebut ini sebagai masyarakat. Nah, melalui bukunya yaitu Cours de la Philosophie Positif, yaitu akan aku taruh dicantumkan di sini, Auguste Comte, yaitu yang sosiolog berasal dari Prancis, memperkenalkan istilah sosiologi untuk pertama kalinya. Menurut Comte tersebut, sosiologi ialah ilmu pengetahuan yang secara khusus mempelajari tentang hubungan manusia, suatu kelompok masyarakat, dengan dari manusia dengan manusia lainnya. Jika kita lihat secara lebih luas, teman-teman, sosiologi ini mempelajari tentang masyarakat sebagai suatu hubungan yang kompleks. Hal ini meliputi interaksi dan juga lembaga-lembaga sosial di dalam masyarakat tersebut. Nah, tidak hanya Auguste Comte yang berperan dalam sosiologi, tetapi para ahli sosiologi pun berpendapat tentang sosiologi ini, teman-teman. Kalian tahu yang namanya Max Weber? Ya, Max Weber adalah ahli sosiologi yang berasal dari Jerman. Menurut Max Weber, sosiologi ini berhubungan dengan pemahaman interorientasi tentang suatu tindakan atau perilaku. Jadi sosiologi ini dikatakan oleh Max Weber bahwa hubungan dengan penjelasan suatu sebab dan akibat dari arah atau konsekuensi yang berasal dari suatu tindakan. Jadi suatu tindakan ini akan mempengaruhi sebab dan akibat dari apa yang dilakukannya tersebut. Nah, lalu ada juga ahli yang berpendapat, yaitu Emil Durkheim. Teman-teman tahu bahwa Emile Durkheim itu adalah sosiologi yang berasal dari Prancis. Menurut Emile bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fakta-fakta sosial. Dari fakta ini berisikan tentang bagaimana cara berpikir dan bagaimana cara berinteraksi dan juga perasaan apa yang dirasakan oleh individu. Setelah itu ada juga yang berpendapat yang ketiga, yaitu adalah Pitirim Asorokin. Pitirim Asorokin ini adalah seorang sosiologi yang berasal dari Rusia. Menurut
Peter Sorokin ini, sosiologi adalah ilmu tentang hubungan dan pengaruh timbal balik dari berbagai macam gejala sosial. Yang termasuk dalam gejala sosial ini adalah dalam lingkup agama, keluarga, moral, ekonomi, dan juga hukum. Wah, cukup banyak kan teman-teman. Bisa kita tarik kesimpulan nih dari ketiga ahli sosiolog tersebut bahwa sosiologi ini merupakan ilmu yang sangat amat luas. Jadi, sosiologi ini pada dasarnya mempelajari struktur sosial yang salah satunya adalah perubahan sosial. Ruang lingkup sosiologi ini menjadi luas dan lebih banyak atau lebih cangkupannya itu lebih luas daripada ilmu-ilmu sosial lainnya. Mengapa demikian? Sebelumnya aku mau kasih tahu ke teman-teman bahwa ilmu sosiologi ini adalah cabang dari ilmu sosial. Jadi ilmu sosial itu banyak banget teman-teman cangkupannya dan salah satunya itu adalah sosiologi. Dan yang sekarang yang aku bahas adalah ruang lingkup sosiologi. Jadi ruang lingkup sosiologi ini adalah batasan-batasan tentang sosiologi. Nah, jadi aku akan membawakan ciri-ciri dan hakikat sosiologi. Jadi ada beberapa ciri-ciri tentang sosiologi, yaitu ada 4. Yang pertama adalah empiris. Empiris itu apa sih, Nay? Jadi empiris adalah ilmu pengetahuan ini didasarkan pada observasi atau menyusun observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Jadi empiris ini bersifat fakta ya teman-teman. Jadi bukan hanya spekulasi aja, bukan cuma hanya karangan, tapi dia fakta. Lalu ada yang kedua yaitu adanya teoritis. Teoritis ini yaitu maknanya adalah ilmu pengetahuan sosiologi ini selalu berusaha menyusun abstraksi-abstraksi yang sudah dikumpulkan dari hasil-hasil pengamatan. Lalu yang ketiga adalah kumulatif. Jadi kumulatif ini adalah maknanya disusun oleh teori-teori dasar yang sudah diperbaiki lalu memperluas serta memperkuat teori-teori yang sama. Jadi teori-teori ini disusun oleh teori-teori yang udah ada, tapi lebih dibuat detailnya lagi, lebih dipakemin lagi gitu dari teori-teori yang lama. Lalu yang keempat yaitu adalah non-etis. Jadi non-etis ini makna pembahasannya adalah sosiologi ini tidak mempermasalahkan buruk atau baiknya suatu masalah, tetapi lebih memiliki tujuan untuk menjelaskan masalah tersebut. Jadi lebih menjelaskan masalah itu lebih secara mendalam, teman-teman. Lalu setelah aku membahas ciri-ciri, aku juga akan memberikan info tentang objek sosiologi. Jadi objek sosiologi itu terdiri dari 2, teman-teman. Yang pertama itu adalah objek material, yang kedua adalah objek formal. Nah, objek material ini di dalam ilmu sosiologi yaitu termasuk jadi objek material ini adalah kehidupan sosial bermasyarakat, yaitu dengan adanya gejala sosial yang muncul, lalu hingga hubungan antar manusia yang dapat mempengaruhi kesatuan hidup atau suatu individu di masyarakat. Jadi material ini adalah objek, yaitu mempelajari tentang gejala sosial yang muncul hingga adanya proses hubungan gitu antar manusia yang dapat mempengaruhi kesatuan hidupnya. Lalu yang kedua yaitu adalah objek formal. Untuk objek formal ini itu dalam sosiologi lebih ditekankan nih teman-teman di manusianya itu sendiri. Kalau misalkan tadi material lebih ke masalahnya atau gejalanya, kalau misalkan si formal ini lebih ke manusianya. Jadi manusia adalah makhluk yang hidup bersosialisasi. Tentu aja kita membutuhkan orang lain di dalamnya, dalam bermasyarakat. Maka objek formal ini adalah semua hubungan yang melibatkan manusia serta proses yang ditimbulkan akibat hubungan manusia itu di dalam masyarakatnya sendiri. Nah, gimana teman-teman? Udah paham kan tentang objek? Lalu di dalam ruang lingkup sosiologi ini mencangkup pengetahuan dasar pengkajian kemasyarakatan.
Dari ruang lingkup sosiologi juga termasuk merumuskan solusi untuk mengatasi masalah sosial yang muncul di masyarakat. Jadi ruang lingkup sosiologi ini meliputi pengetahuan dasar ya teman-teman. Jadi yang dalam kajiannya itu yang pertama ada kedudukan dan peran seorang individu di dalam beberapa bidang, contohnya seperti keluarga, kelompok, dan masyarakat. Jadi di dalam keluarga, misalkan dalam ada ayah, ibu, dan anak, dan kita memiliki peran kita masing-masing untuk menjalankannya. Seperti orang tua mendidik anaknya, dan kita sebagai anak menghormati orang tua dan juga kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Itu di dalam kelompok, contohnya di dalam kelas. Di dalam kelas itu ada pemimpin dan anggota, dan pemimpin itu pasti dipilih karena dia pasti eh, memiliki tanggung jawab, dinilai memiliki tanggung jawab yang cukup tinggi. Maka dari itu dia dipilih menjadi ketua kelas, dan maka dari itu anggotanya harus mengikuti apa yang diperintahkannya selagi itu benar, teman-teman. Lalu di dalam masyarakat nih cangkupannya lebih luas lagi. Kita di dalam masyarakat kita bisa berkecimpung di pendidikan, di hukum, dan itu memiliki kedudukannya masing-masing. Seperti hukum, yaitu me- mem- memperbaiki salah satu dan memperbaiki salah satu kebijakan yaitu, dan bila ada sanksi-sanksi yang akan diurus. Seperti itu. Lalu yang kedua yaitu adalah nilai serta norma sosial yang menjadi dasar dan memberi pengaruh terhadap sikap dan perilaku anggota masyarakatnya itu sendiri dalam berhubungan dengan sosialnya. Lalu yang ketiga yaitu masyarakat, kebudayaan daerah, dan juga kebudayaan nasional. Di Indonesia itu menjadi sub masyarakat dalam ilmu sosiologi. Karena kita tahu ya teman-teman bahwa kita ini sangat beragam. Nah, maka dari itu adalah sub sebagai yang diamati oleh sosiologi. Hal yang keempat yaitu adalah terus berlangsungnya perubahan sosial budaya yang merupakan akibat dari faktor internal dan eksternal. Nah, dari faktor internal dan eksternal ini aku membawakan contoh nih teman-teman. Faktor internal itu ada 4, yaitu perubahan demografis, inovasi dan teknologi, lalu adanya perubahan nilai dan norma, dan yang terakhir adalah konflik dan ketidakpuasan. Itu adalah contoh dari internal. Sedangkan untuk contoh eksternalnya yaitu adanya globalisasi, yaitu pengaruh dari luar, tentu saja kayak pengaruh eh, pola berpikir, yaitu gaya hidup, kita menjadi lebih, contohnya lebih western, dan lainnya. Lalu yang kedua itu pengaruh budaya lain. Contohnya kita sekarang lebih eh, dalam bahasa kita lebih menaruh lagi kata-kata asing kalau misalkan dibilang, atau menambah kata-kata yang bukan seharusnya dikatakan. Lalu yang ketiga yaitu adalah perubahan ekonomi. Dan yang keempat yaitu adalah politik dan kebijakan. Itu adalah internal dan eksternal. Lalu lanjut, ada berbagai macam masalah sosial budaya yang ditemui dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Nah, sosiologi ini juga menyoroti hal itu, teman-teman. Yaitu contohnya yang banyak ada di masyarakat Indonesia, yaitu adalah kesenjangan sosial dan kemiskinan yang mungkin saat ini itu belum teratasi ya, teman-teman. Kalau misalkan mau dibilang, karena masih banyak kemiskinan yang ada di luar sana dan kesenjangan sosial yang semakin hari semakin menambah. Lalu adanya ketidaksetaraan gender. Banyak orang-orang yang menyepelekan hal ini. Namun, kesetaraan gender ini sangat berpengaruh di dalam kehidupan masyarakat, teman-teman. Yang jadinya orang memandang bahwa hanya laki-laki saja yang memiliki kekuatan yang lebih kuat. Padahal tidak juga. Wanita pun juga masih bisa untuk melakukan hal itu gitu. Dan yang ketiga yaitu adalah kenakalan remaja. Banyak banget ya teman-teman. Contohnya kayak tawuran, yaitu hanya ingin dilihat, oh, gua keren gitu. Jadi makanya mereka lebih ikut-ikutan untuk melakukan hal tersebut, padahal hal tersebut bisa saja merugikan.
dari remaja tersebut. Nah, seorang sosiolog bernama Sarjana Suganto juga menjelaskan tentang ruang lingkup sosiologi menurut versinya nih. Nah, menurut Sarjana Sukanto, sosiologi itu dibedakan menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Sosiologi umum yaitu dipelajari tentang bagaimana menyelidiki tingkah laku kita sebagai individu atau manusia pada umumnya menjalin suatu hubungan kedekatan dengan masyarakat sekeliling kita. Lalu yang kedua yaitu adalah sosiologi khusus, yaitu mempelajari dan meneliti perihal berbagai macam sektor kehidupan di masyarakat. Nah, hal ini itu diambil dari suatu atau dari segi tertentu dalam kehidupan. Jadi menurut Sojana Sokanto ya teman-teman. Jadi diantaranya itu adalah adapun kalau menurut Sarjana Sukanto itu contoh dari ruang lingkup sosiologi khusus itu yaitu sosiologi pendidikan, khususnya membahas bagaimana hubungan dan gejala kemasyarakatan dengan dunia pendidikan. Sedangkan dan ada juga sosiologi hukum yang membahas bagaimana tingkah laku individu itu dan masyarakat yang berkaitan dengan hukum yang berlaku. Setelah itu ada juga kajian sosiologi, teman-teman. Jadi sosiologi itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu. Contohnya saling menyapa, lalu berjabat tangan, dan juga mengobrol. Jadi hal tersebut adalah hubungan timbal balik. Dari yang contohnya kita hanya menyapa, lama-lama kita jadi ngobrol. Yang kedua itu adalah hubungan yang terjalin antara individu dengan kelompok. Contohnya yaitu dosen yang mengajar dengan para mahasiswanya. Dosen kan sendiri ya teman-teman, yaitu individu. Dan mahasiswanya itu banyak, yaitu bisa kita sebut dengan kelompok. Nah, itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok. Nah, yang ketiga yaitu adalah hubungan antara kelompok dengan kelompok lainnya. Misalnya teman-teman, yaitu di suatu pertandingan bola nih, kita taruh pertandingan Indonesia. Indonesia versus Australia yang kemarin pernah diadain di GBK. Nah, dari dua supporter ini yaitu saling bersahutan yel-yel untuk mensupport pemain favoritnya atau pemain yang ia dukung. Itu adalah contoh dari hubungan antara kelompok dengan kelompok. Lalu ada, setelah aku memberikan tentang ruang lingkup sosiologi tersebut, apa sih fungsi dari ruang lingkup sosiologi itu, Nay? Jadi, ruang lingkup sosiologi menjelaskan bahwa mempelajari ruang lingkup sosiologi itu memiliki fungsi dan manfaatnya, teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah mendapatkan pemahaman tentang ilmu sosiologi sejak awal ide-ide dasar tentang hubungan sosial dan masyarakat hingga penerapan ilmu yang bisa kita terapkan dan juga pada gejala atau fenomena sosial yang lebih konkret. Dan yang ketiga yaitu memahami masyarakat dan berbagai masalahnya sehingga dapat membantu pemangku kepentingan merumuskan kebijakan yang relevan. Jadi kebijakan yang relevan tersebut dapat dibuat lebih menyesuaikan masyarakatnya, tidak hanya mementingkan beberapa pihak saja. Jadi bisa kita tarik kesimpulan dari pembahasan kali ini, yaitu adalah sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dengan manusia lain ya teman-teman. Sosiologi juga berfokus pada bidang masyarakat dan mempelajari tentang kehidupan-kehidupan sosial kita. Dan ruang lingkup sosiologi ini juga sangat banyak, yaitu yang sudah aku jelaskan tadi. Dan di samping ruang lingkup sosiologi ini juga sebagai pengetahuan dan kajian kemasyarakatan yang memiliki hal yang berhubungan dengan kedudukan, nilai dan norma sosial, dan juga masyarakat dan juga kebudayaan. Lalu adanya perubahan sosial budaya dan juga hingga masalah sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana teman-teman dari penjelasan aku tersebut? Semoga teman-teman bisa enjoy tadi sambil nontonnya dan juga semoga yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Apabila aku ada kesalahan kata dan perbuatan, aku mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Maka dari itu, aku Naila Gustawibowo pamit undur diri pada YouTube kali ini dan semoga kita akan ketemu di pembahasan lainnya. See you semua. Sehat-sehat.